Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada konten kali ini kami akan mencoba untuk menguak sajian yang mungkin banyak orang yang belum mengetahui. Ini tentang sejarah asal usul atau asal muasal manusia. Ini tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena dulu Nabi Adam itu ada di surga. Karena sudah takdir dari Allah untuk dijadikan khalifah di muka bumi, maka beliaunya diturunkan ke bumi ini. Nah, terus Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga ke bumi ini, semua orang masih penasaran, masih mengira-ngira di manakah bumi pertama yang diinjak oleh beliau Nabi Adam saat turun dari surga. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mengungkap keberadaan atau di manakah sebenarnya Nabi Adam itu diturunkan di bumi ini pertama kalinya. Karena di dalam hadisnya Rasulullah disebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan di Al-Hindi. Nah, sedangkan Al-Hindi ini di manakah tempat? Mari kita langsung saja, nanti kita medium, kita simak penjelasan dari hasil medium yang kita lakukan nanti, biar tahu di manakah sebenarnya Nabi Adam turun pertama kali ke bumi. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video kami. Berikan masukan yang membangun, biar kami terus bisa berkarya, mengungkap sejarah yang tidak tertulis, mengungkap suatu misteri yang belum terpecahkan. Langsung saja kita ke mediumisasi. Bismillah. Pohon ruh dari pohon harum yang menyertai Nabi Adam turun ke bumi atas izin dan perintah dari Sang Yang Berjaya. Saya mohon hadir untuk masuk ke dalam jasad orang yang satu ini. Silakan hadir. Dengan izin Sang Yang Berjaya dan Nirwana, roh ini bisa bicara seperti bahasa manusia, lancar, bahasa bicara terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, ini saya bicara dengan siapa? Saya Rohon dari surga. Subhanallah. Bener jenengan roh dari pohon surga yang ikut menyertai turunnya Nabi Adam ke bumi. Iya, saya diperintahkan menyertai beliau. Terus kalau jenengan turun ke bumi ini, biasa orang mengenal jenengan dengan sebutan apa? Gaharu. Berarti pohon gaharu, wangi dari pohon gaharu itu, minyak gaharu itu benar dari surga sana ya?
Iya, Alhamdulillah. Di sini saya mohon maaf, mungkin lancang sudah menghadirkan sosok makhluk dari surga. Di sini saya pengen menjalankan tugas saya. Saya pengen tahu waktu jenengan dulu menyertai Nabi Adam turun ke dunia itu, jenengan tahu tempat-tempat di dunia ini enggak? sebagian saya tahu selama harum kami tercium di wilayah sana. Oh, jenengan mengetahui. Terus jenengan ini kan dari surga sudah muslim, membawa Islam, memang agama yang diajarkan Allah ya, agamanya Allah memang Islam ya. Iya, Nah, ini sudah mempunyai ilmu. Kalau jenengan roh, setiap tumbuhan itu mempunyai roh. Setiap benda itu mempunyai roh. Benar seperti itu atau tidak? iya benar semuanya. Nah, terus roh-roh yang sudah muslim ini apakah mempunyai ilmu? Sebagian ada, sebagian tidak. Sebagian ada, sebagian tidak. Lah, seperti jenengan ini mempunyai ilmu, tahu tempat. Iya, Nah, di dalam kisah, di dalam hadis, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pertama kalinya Nabi Adam diturunkan ke dunia, beliau turun di tanah Al-Hindi. Yang dimasukkan dengan tanah Al-Hindi itu kalau sekarang itu di wilayah mana? di wilayah yang disebut Nusantara. Subhanallah. Di wilayah yang sekarang ini disebut dengan kalimat Nusantara. Iya, Nah, kok jenengan bisa menyampaikan seperti itu? Itu atas dasar apa? karena kami dimanfaatkan wewangiannya sejak kami turun ke bumi sampai saat ini. Oh, jenengan dimanfaatkan pewangiannya sejak turun ke bumi hingga saat ini. Masih diikut sertakan dalam peribadahan gitu. Iya, Nah, terus seperti jenengan ini kan pohon harum. Ini kalau di wilayah Nusantara, jenengan itu banyak tumbuh di daerah wilayah yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. ya, yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Seperti di wilayah tanah Jawa Dwipa ini. Iya, sebagian kami ada di Jawa. Oh, sebagian ada di Jawa. Terus yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah dulu yang disebut dengan bumi harum itu apakah benar tanah Jawa ini atau Nusantara? Tanah harum, tanah yang wilayahnya tercium harum-harum dari tumbuhan surga. Sebagian adalah Pulau Jawa dan sekitarnya. Sebagian Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, terus gini, yang dimaksudkan oleh beliau Rasulullah tanah bumi harum sebenarnya karena harum dari tanaman surga itu, ataukah harum di alam roh karena banyak keturunan-keturunan beliau yang ada di tanah ini? Kami ditugaskan turun menyertai sang Nabi adalah memberikan pertanda wewangian surga, memberikan pertanda bahwa di bumi itu akan banyak diturunkan manusia-manusia berasal dari surga. Berarti selain dari roh Nabi Adam atau Nabi Adam yang dilahirkan ke dunia, ada roh-roh
selain nabi itu yang memang dari roh surga. Iya, ada. Nah, terus selain dari gaharu, adakah tanaman surga yang harum selain gaharu yang ikut menyertai Nabi Adam turun ke bumi? Ada. Ada. Iya. Jenis tanaman apa saja itu? Salah satunya yang menyerupai kami, cendana. Dan sebagian berwujud bunga. Cendana. Iya, Sebagian berwujud apa tadi? sebuah bunga. Bunga. Bunga-bunga seperti bunga-bunga yang harum di bumi ini memang semuanya dari surga semua. Iya, sebagian. Oh, sebagian. Seperti melati itu berarti dari surga. Melati. Iya. Ternyata banyak rahasia yang Allah turunkan di bumi Nusantara ini yang mungkin belum terungkap oleh banyak umat manusia. Nah, sekarang ini, terus setelah jenengan menyertai Nabi Adam turun ke Al-Hindi, terus jenengan dibawa sama Nabi Adam disebarkan ke wilayah mana lagi? Ataukah jenengan hanya turun di wilayah sini atau hanya bisa hidup di wilayah Nusantara saja atau di wilayah-wilayah yang lain sekarang? Sebenarnya kami hanya bisa hidup di mana pertama kali beliau menginjakkan kaki. Karena pada saat itu tanah itu sudah diberkahi. Tanah yang menyerupai surga. Tanah yang menyerupai surga. Nah, terus kalau minyak gaharu ini kan bukan hanya ada di Nusantara saja. Mungkin di negara-negara lain sekarang banyak. Nah itu ceritanya gimana sih? Banyak yang menyukai aroma kami. Akhirnya mereka mulai mencari dari jenis pohon apa dan tetumbuhan apa wewangian itu. Akhirnya kami sebagian ada yang dibawa ke berbagai penjuru negeri untuk dimanfaatkan dan diambil getah dari wewangian kami dan dimanfaatkan untuk peribadatan dan hal-hal yang lain. Hmm. Berarti dari wilayah sini terus akhirnya dibudidayakan, diperbanyak gitu. Iya, Nah, terus di sini ada mungkin kalau dari makhluk-makhluk gaib ada penciuman roh itu kan bisa mencium ya. Itu ada roh-roh manusia yang aroma rohnya itu seperti cendana, seperti gaharu, seperti rei dan yang lainnya itu kira-kira hal itu sebagai suatu pertanda apa? mereka punya kedekatan sama Sang Pencipta dan mereka pernah tinggal di surga karena kebanyakan pohon yang menaungi tempat mereka untuk beristirahat itu pohon dari gaharu. Oh, berarti yang dicium oleh makhluk gaib aroma roh tubuh beraroma gaharu, aroma cendana, terus aroma bunga-bungaan itu berarti itu bertanda roh-roh orang itu tadi berasal dari surga sana. Iya, Terus
sebagai suatu pertanda yang lainnya dari bumi yang diinjak pertama kali Nabi Adam turun ke bumi ini, selain dari disertai pepohonan pewangi dari surga, kira-kira jenengan tahu nggak apalagi yang menyertai sebagai penanda Nabi Adam turun di wilayah sini? Ada banyak hal yang ikut menyertai sebenarnya. Sebagian masuk ke dalam bumi, sebagian tinggal di atasnya. Cuman saya tidak mengetahui sejauh mana mereka ditugaskan. Terus dari jenengan yang mengikuti turunnya Nabi Adam itu, apakah nggak disertai dengan buah-buahan dari surga juga yang mengikuti turunnya Nabi Adam ke bumi? Untuk buah-buahan itu sudah jauh hari dipersiapkan Sang Pencipta. Sudah diturunkan lebih dulu Iya, sebelum kalian. sebelum kami. Jadi Allah itu kalau mau menempatkan sesuatu di situ sudah dipenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Iya, seperti itu adanya. Terus tanah apa Al-Hindi ini memang dulu Nusantara ini menyatu atau memang sudah pecah-pecah seperti itu? Dulu kami pada saat sampai ke bumi itu tidak seperti sekarang ini. Dulu itu mau melangkah kemana itu mudah, tidak harus melewati lautan. Belum terpecah-pecah seperti ini, dipisah oleh lautan-lautan ini. Berarti dulu daratan itu masih menyatu semuanya. Iya, Jadi perjalanan Nabi Adam untuk mencari Siti Hawa itu dulu memang hanya daratan saja, tanpa ditempuh melalui jalur air gitu ya. iya, beliau hanya berjalan kaki. Ya, dah terima kasih. Mungkin hanya itu saja untuk saat ini yang mau saya tanyakan. Saya mohon maaf, mungkin sudah mengganggu ketenangan panjenengan. Silakan dilanjutkan tugasnya. Nanti kalau suatu saat saya butuh pengen mengundang jenengan lagi datang ke sini, berkenan hadir atau tidak? Atas izin Allah kami akan selalu hadir. Ya, terima kasih kalau gitu. Monggo silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih atas sedikit penjelasan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi para pemirsa setia santri misteri, hasil dari mediumisasi yang kita lakukan. Kalau ini tadi dianggap sebuah hiburan, ya anggap aja sebuah hiburan. Tapi kalau hal yang sudah kita lakukan tadi bisa menjadi suatu tambahan ilmu, bisa diambil hikmahnya, bisa dipelajari apa namanya, pelajaran ilmunya, diambil ilmunya lagi itu, monggo silahkan. Semoga menjadi hal yang menambah wawasan kita, yang menambah ini semangat kita sebagai warga Nusantara, sebagai bangsa Indonesia untuk mengenal sejarah. Ternyata kita ini, bangsa kita ini adalah bangsa yang penuh dengan kisah-kisah sejarah yang banyak tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mungkin buat seluruh
para pecinta santri misteri, mari kita kembangkan, mari kita gali hal apa saja yang belum terungkap oleh sejarah yang tertulis, kita ungkap bersama santri misteri. Jadi dari itu kami butuh dukungan dari para pemirsa semua untuk share, subscribe, like, komen di channel kami biar semakin banyak sejarah-sejarah yang tidak tertulis bisa terungkap. Karena kita besar juga karena leluhur kita. Bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarah dari leluhur. Demikian tadi saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.